Pemirsa, Bali dikenal dengan seni dan budaya yang adiluhung. Salah satunya tercermin dalam gaya arsitekturnya yang unik dan khas. Namun belakangan ini di tengah pesatnya pembangunan di Pulau Dewata sebagai dampak kemajuan industri pariwisata, bangunan dengan gaya arsitektur Bali semakin pudar, bahkan hampir tidak tampak khususnya pada pembangunan gedung baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertegas aturan dalam memberikan izin pembangunan agar disesuaikan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005. Dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT/RW Provinsi Bali dan Perda Nomor 5 Tahun 2005 jelas mengatur tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali harus mencirikan khas Bali atau bergaya arsitektur tradisional. Namun sangat disayangkan belakangan ini marak bermunculan bangunan non-tradisional Bali tidak menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali. Untuk itu pemerintah daerah harus mempertegas perda terkait pembangunan arsitektur Bali tersebut, bahkan dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar agar style arsitektur Bali tidak pudar. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan, apabila ada pelanggaran dapat ditindak sesuai peraturan daerah. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat termasuk investor yang datang ke Bali agar menghormati serta menjaga budaya dan kearifan lokal Bali. Yang namanya penegakan hukum itu ada preventif, ada represif. Preventif itu adalah bagaimana mengantisipasi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang mana yang boleh dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian juga memberikan informasi tentang tata letak yang boleh dan tidak, memberikan informasi, dan nanti kalau sudah disampaikan hal itu tetap melanggar baru ada represif. Represifnya macam-macam, bisa secara izin mendirikan bangunan mungkin ditarik atau mungkin tidak diberikan lagi izin membangun dan lain sebagainya. Nah, konteks yang lain-lain penegakan hukum saya pikir itu harus didiskusikan kembali oleh pemerintah dan penegak hukum yang lain dalam ini kepolisian untuk bisa sama-sama menjaga Bali yang kita cintai. Jadi tetap dalam hukum itu aturannya sudah jelas, penegak hukumnya ada, dan masyarakat harus memahami, harus juga ikut mendorong apa yang menjadi keinginan dari, saya pikir tidak hanya keinginan masyarakat Bali, utamanya menjaga keharmonisan dan keajegan alam Bali, baik itu budaya, alamnya dan manusianya. Sementara itu, Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar Anagung Ketut Sudiana mengatakan dalam setiap izin pembangunan akan diikuti dengan kajian AMDAL yang di dalamnya memuat tentang ketentuan pembangunan dengan mengedepankan gaya arsitektur Bali sesuai Perda 5 Tahun 2005. Untuk itu, apabila ada pelanggaran seharusnya segera ditindak tegas, baik berupa sanksi administratif maupun pencabutan izin pembangunan. Kalau kita lihat dari suatu perda itu kan tentunya ada sanksi dia. Nah, sanksinya tentunya di sini sebenarnya bisa sanksi bersifat administratif dia. Pertama ada teguran, ada pembinaan kalau itu tidak sesuai dengan sektor Bali. Nah, ini tentunya yang melaksanakan di sektornya kan ada di OPD PUPR sebenarnya. Nah, itu yang bisa melaksanakan. Kalau itu misalnya terkait dengan perusahaan, ya bisa saja itu ada suatu sanksi dengan pembekuan izin dan juga pencabutan izinnya. Meskipun kabupaten dan kota serta provinsi Bali sudah memiliki perda bangunan arsitektur Bali, namun seperti diketahui, semakin marak bangunan baru yang bermunculan tidak menggunakan arsitektur tradisional, tetapi lebih mengedepankan style bangunan bergaya modern. Adanya perda diibaratkan sebagai macan kertas, tidak bertaring. Untuk itu pemerintah diharapkan semakin tegas dan tidak secara gampang memberikan izin pembangunan di Bali. Sukma, Bali TV.